Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Mari silakan umat berdiri. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun, pemulihan itu kadang sulit dirasakan karena kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan kita sendiri. Padahal, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah, hari ini kita membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Mari, saya ajak kita semua masing-masing berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Tahu, kami saat ini terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami saat ini tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, saat ini kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah. Tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihanilah kami ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menerima anugerah kehidupan, di mana di dalamnya kami boleh merasakan keselamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan, kerjakan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, di hari yang Tuhan telah mengundang kami untuk hadir beribadah, baik di tempat ini, di rumah ini, ataupun di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami yang saat ini telah menerima undangan Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan mau menghadirkan Roh Kudus bersama-sama kami untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan dibawakan melalui lektor, pemazmur, dan hamba-Mu. Biarlah saat ini firman Tuhan menjadi berkat, menjadi bagian yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan kitab Bilangan pasal 21 mulai ayat 4 sampai 9.
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan surat Efesus pasal 2 mulai ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Marilah kita mengimani Injil ini berbicara kepada setiap kita. Injil Tuhan Yesus Kristus berbicara untuk kita semua yang mau mengimani kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Demikianlah, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosana. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saat menyiapkan bacaan hari ini, saya berhenti di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setiap kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus menjadi seorang Kristen pasti hafal di bagian ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu SMA, saya ingat betul waktu pertama kali masuk, saya sampai dikejar-kejar. Bahkan setiap berusaha kabur, teman saya yang duduk satu bangku itu sudah mendahului, tas saya diambil disembunyikan. Karena berusaha menarik saya untuk ikut kelompok tumbuh bersama. Saya lupa namanya, tapi tempatnya itu disebut Perkantas. Tapi saya lupa karena bukan dari Perkantas itu, tapi dari SMA di mana saya sekolah. Sampai
diikutkan dari kelas yang dasar. Padahal menurut saya saat itu saya sudah CD. Sudah usia 15 tahun sudah CD, sudah merasa, "Kamu saya udah Kristen kok." Dan yang ngajak saya ini bukan dari GKI. Aduh, ngapain juga gitu ya. Tapi tas saya disembunyiin, enggak bisa pulang. Mau enggak mau ya sudah duduk, disodorin kertas, disuruh ngafalin, baca dulu, terus suruh ngafalin. Bahkan setiap kelas itu dimulai, ayat hafalan itu harus dibacakan. Ayat Yohanes 3, ayat yang ke-16 ini. Sempat sebel gitu ya. Tapi saat itu saya belum menyadari apa sih fungsinya. Saya suruh harus ngafalin sampai ditunjukkan gambar. Jadi ada gambar 2 tebing, jurangnya sangat dalam sekali, dan orang berusaha menyeberang. Satu jurang ini tulisannya manusia, satu jurang ini Allah. Berusaha nyebrang. Semua akhirnya masuk dan mati begitu sia-sia di dalam jurang. Teman saya ini sebagai ketua kelas di kelompok kami bercerita, mewakili kakak kelasnya yang pembina kami. Ini loh kalau manusia hidup jauh dari Allah karena dosa. Jurang, bagaikan jurang. Manusia berbuat baik hanya membuat satu kayu. Berbuat baik lagi hanya satu kayu, tapi semuanya sia-sia. Tidak akan mencapai ke Allah. Semua akan menuju ke kebinasaan, maut. Dan kemudian teman saya gambar salib besar bisa menjembatani manusia dengan Allah. Kemudian kami bersama-sama membaca Yohanes 3 ayat 16. Tapi sampai saya lulus SMA, sampai saya kuliah, bahkan baru menyadari firman itu berbicara juga buat saya itu di tahun 2004. Saya baru menyadari betul bahwa firman itu tidak terjadi di masa lalu. Tapi di saat ini pun Tuhan Yesus mati dan berkorban dan memberikan kehidupan buat saya, itu pun ada terjadi. Bukan karena sudah terlampau, ya sudah terjadi saat ini, saya sebagai manusia yang merdeka bebas. Tidak lagi mengimani tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi manusia untuk memulihkan relasi dengan Allah. Sangat sulit untuk mengimani betul bahwa firman ini berlaku buat kita, seorang Kristen yang hidup di zaman ini. Pertanyaan besar. Sampai di bahan khotbah hari ini saya memberi huruf tebal bagaimana mengimani bahwa pengorbanan Kristus di salib berlaku untuk saya. Pertanyaan ini baru kita sadari saat apa? Kita melakukan kesalahan yang menurut kita itu besar dan membuat kita sangat takut. Takut karena apa? Hukuman. Takut karena merasakan nanti mati masuk neraka. Baru menyadari betul bahwa pengorbanan Kristus itu kita butuhkan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita. Tapi bagaimana saat sehari-hari kita merasa hidup kita aman-aman saja? Rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, hidup kita baik-baik saja. Apakah firman ini kita renungkan baik-baik bahwa Tuhan Yesus pun berkorban, Tuhan Yesus pun berkarya bagi manusia yang hidup saat ini. Sudah lewat Tuhan Yesus, sudah naik ke sorga. Tapi itu berlaku berbicara bagi kita. Bagaimana realita hidup kita sebagai manusia yang berdosa yang sudah dibebaskan karena karya Kristus di atas kayu salib. Dari awal kita tadi beribadah ya, sudah diingatkan kembali. Tadi sehabis kata pembuka, kita diajak untuk merefleksikan kembali. Kita lebih sering memakai kekuatan kita, kemampuan kita. Kita lebih memakai merasa kita sudah dibebaskan, sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah bebas dari dosa. Kita menjadi manusia yang merdeka. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasih Tuhan. Ada yang hafal dari Roma, surat Roma, yang jelas menuliskan di situ Roma 3 ayat 23. Semua manusia adalah orang yang telah berbuat dosa. Kemudian di Roma 6 ayat 23, upah dosanya adalah. Apakah berlaku hanya untuk jemaat di Roma? Tidak. Itu mau mengingatkan juga kepada kita saat ini. Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dibebaskan dari dosa. Tapi bagaimana hidup kita? Bangsa Israel disaksikan di dalam bacaan kita hari ini Bilangan 21 ayat 26 menjadi bangsa yang berdosa kepada Allah, di mana mereka harus mengalami nasib harus mati dipakut ular. Tetapi Allah yang konsisten dengan kasih, bahkan di Mazmur tadi juga dinyanyikan kita bersama, kembali memberikan kesempatan bagi
manusia yang berseru untuk meminta pengampunan kepada Allah. Bahkan Allah mau sibuk memikirkan cara bagaimana manusia yang sudah meninggalkan Allah ini kembali hanya saat menyadari keberdosaannya, saat menyadari kebinasaan yang akan dihadapinya. Allah masih mau tetap memberikan kasih-Nya, memberikan jalan melalui Musa untuk mendirikan semacam saya menyebut replika ular tedung dan digantung di tiang. Sehingga setiap orang yang digigit ular dan melihat tiang itu tidak akan mati, tidak akan binasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini ada yang mengatakan Allah memakai cara yang sama. Bagaimana Tuhan Yesus harus digantung di atas kayu salib seperti ular tedung tadi yang dibuat Musa untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari maut. Bukan suatu kebetulan menurut saya. Hari ini 4 bacaan begitu sangat bersinambungan, sangat membuat saya tersentuh dan secara pribadi saya sebagai seorang Kristen diingatkan kembali oleh Tuhan. Ayat ke-16 Yohanes 3 memakai kata agapao, kata kerja memberi yang menunjukkan sudah terjadi dan sudah dinyatakan. Di mana artinya Allah tidak hanya berencana menyelamatkan manusia, tetapi Allah benar-benar sudah konsisten menunjukkan loyalitasnya yang tertinggi. Bukannya loyalitas kelas bawah, tapi loyalitas yang tertinggi. Memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang sangat dikasihi Allah untuk hadir bagi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. 4 bacaan hari ini kiranya boleh menyapa kita semua untuk mengajak kita melihat kembali kehidupan kita sampai hari ini. Terkhusus di surat Efesus 2, ayat 1 sampai 10. Kehidupan baru yang seharusnya kita miliki saat kita mengaku Kristen sampai hari ini. Kehidupan apa yang kita tunjukkan? Perbedaan apa saat kita belum mengaku Kristen sampai menjadi Kristen? Saya berulang kali mengatakan, Kristen bukan sekedar agama, tetapi sebuah pengakuan untuk memiliki hidup seperti Kristus. Ada Kristus yang dilihat orang di dalam diri kita. Tidak sekedar kita hanya menunjukkan identitas melalui salib kita, melalui identitas yang tertulis di dalam KTP kita. Tapi ada Kristus yang mau dilihat di dalam diri kita. Kehidupan baru seperti apa yang sudah kita tunjukkan. Ada beberapa hal yang ingin saya perlihatkan dari pesan terkhusus dari surat Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dimulai dari ayat 1 disebutkan sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Tapi dibangkitkan Allah melalui Kristus hanya karena kasih anugerah, bukan upah atas sesuatu yang dikerjakan. Sadarilah, kita hidup hari ini bukan suatu kebetulan, bukan karena kita layak. Kita bisa menikmati sehari demi sehari matahari yang indah, udara yang segar, itu anugerah. Saat kita menyadari bahwa hidup kita sudah tenang, diselamatkan, itu karena anugerah. Karena karya Allah melalui Kristus. Sehingga dikatakan melalui surat Efesus, tidak ada lagi kebanggaan yang harus kita tunjukkan. Tidak lagi kita harus merasa tenang dan bebas melakukan apa saja tanpa mengingat lagi bahwa kebenaran Allah itu menjadi tanggung jawab yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau diajak untuk mengenakan standar kebenaran yang Allah tunjukkan. Karena kita sudah bebas dari dosa, di mana artinya saat kita hidup di dalam dosa yang jauh dari kebenaran Allah, kita ditarik kembali untuk hidup di dalam kebenaran bersama dengan Allah. Kebenaran Allah itu seperti apa? Kita setiap hari, minimal seminggu sekali, mendengarkan firman Tuhan. Ada kebenaran Allah di dalamnya. Tapi pertanyaannya, apakah di saat kehidupan kita sehari-hari, kebenaran Allah itu kita kerjakan? Atau hanya sebagai bagian firman Tuhan yang menjadi pesan untuk mengingatkan kita, aku ini orang Kristen. Tetapi tidak mengingatkan lagi bahwa Kristen kita ini adalah hidup menurut gambar Kristus. Kemudian di ayat 7 sampai 10, sangat penting.
Saya kembali menuliskan ini menjadi suatu yang penting, hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia ini menjadi perdebatan. Hidup seperti apa sih kalau kita mau menyatakan diri bahwa kita hidup di dalam kasih karunia? Seperti apa hidup seorang yang hidup di dalam kasih karunia? Kemarin saya mendengarkan percakapan keluarga di mobil yang membahas tentang rasa sakit hati karena orang terdekat. Saya terdiam karena saya habis menyiapkan bahan khotbah ini, terngiang-ngiang di kepala saya. Di ayat Yohanes 3 ayat 16 ini selalu terngiang-ngiang. Kata percaya, pisteo. Suatu sikap yang mau kokoh meyakini, suatu sikap yang mau berkelanjutan dan terus ada dalam persekutuan dengan yang dipercaya. Saat kita mengatakan percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam kasih karunia. Itu seperti apa yang kita mau tunjukkan? Saat kita disakiti, saat kita merasakan terluka, hidup dalam kasih karunia seperti apa yang mau kita tunjukkan? Kita seringkali berkompromi, memakai kebenaran yang kita buat sendiri. Ya wajar, mudah disakiti orang terdekat loh. Setidaknya kita tidak melukai balik, tapi kalau menyapa dulu, ya wajar, kita sudah dilukai. Tapi setidaknya kita tidak melukai kembali orang itu. Kita berkompromi. Saya merenungkan ini terus-menerus sepanjang sehari. Saya mengingat kembali. Saya juga berproses mengenai kata luka hati, terluka. Jika seorang mengaku hidup dalam kasih karunia, maka tidak akan mudah lagi mengatakan, aku benci, aku nggak mau ngobrol dengan orang tersebut. Karena kita yakin betul bahwa Tuhan Yesus pun mati buat kita. Tuhan Yesus yang harusnya merelakan kita hidup dalam kebinasaan, tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya merengkuh kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan dan hidup baru. Hidup berkemenangan, hidup yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga apapun yang orang lakukan kepada kita, mungkin kita kecewa. Saat itu kita mengatakan, aku kecewa dan aku marah, aku benci, aku terluka. Tapi saat kita mengimani kasih karunia itu, kita mau menata kembali, membereskan minimal untuk kita sendiri. Urusan orang tersebut mau mengampuni kita atau mau terus melukai kita, itu bukan bagian kita. Yang penting kita menata hidup kita, hidup di dalam kasih karunia. Setiap hari, ketemu orang itu lagi, kita bisa tersenyum. Orang itu tidak menyapa, saat kita tahu ada orang tersebut, kita bisa menyapa lebih dahulu. Apa kabarmu? Hai, setidaknya tidak usah tanya apa kabar, hai. Ada contoh lain bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Ada. Ini berlaku bagi kita yang merasa hidup kita aman-aman saja. Kita tidak ada dalam penderitaan, hidup kita baik-baik saja. Walaupun sebenarnya kita sudah pernah diingatkan apa yang kamu lakukan itu salah, tapi buktinya aku nggak dihukum Tuhan. Aku merasa baik-baik saja. Ini pengalaman yang benar-benar terjadi dialami oleh sepupu saya, di mana dia marah besar dengan papahnya, dan papahnya ini hanya bisa duduk terdiam, matanya merah. Dia mengatakan kepada mama saya sebagai kakak, saya malu banget, karena berpikir bahwa hidup saya ini baik-baik saja. Dia seorang Kristen. Anaknya ini mengatakan, tahu enggak papa, aku diputus dan enggak jadi nikah karena aku dikatakan anak tukang judi. Papanya merasa baik-baik saja. Ini bagian dari dia berelasi dengan teman-temannya. Taruhan, main bas, main badminton, dan kemudian duduk baik-baik, minum bareng bersama. Itu bagian dari sosialisasi. Ternyata sudah melukai hati anak perempuan sulungnya. Bahkan dia mengatakan, aku sudah merusak masa depan anakku yang kukasihi. Butuh proses di dalam keluarga ini untuk memberikan pengampunan, mengatakan aku hidup di dalam kasih karunia. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat kita hari ini merasa baik-baik saja karena posisi kita aman, kita masih menikmati berkat Tuhan, kita tidak dihukum Tuhan seperti bangsa Israel harus binasa seketika. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Setiap hari saat kita masih bangun pagi hari, kiranya kita mau diajak bersama merenungkan kembali.
Hidup dalam kasih karunia seperti apa yang akan kami tunjukkan, yang akan kita tunjukkan hari ini. Di saat kita menyadari sampai hari ini kita mengenakan identitas Kristen. Saat nanti saya turun dari tempat tidur, kebenaran Allah seperti apa yang harus saya hidupi. Sebagai seorang yang sudah dibebaskan dari dosa. Jangan malu untuk mengakui jika kita memang telah melakukan kesalahan. Minimal akui di hadapan Tuhan. Kemudian nyatakan hidup baru seturut dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah tidak mengekang hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel selalu berpikir bahwa kebenaran yang Allah tunjukkan itu mengekang hidup mereka. Untuk apa Allah memberikan kehendak bebas kepada kita kalau hanya untuk mengekang kita? Bagi apa yang Allah lakukan itu suatu karya yang besar saat menjadikan kita gambar dan rupa Allah. Itu artinya apa? Kita diberikan kehendak bebas dan Allah menghargai itu. Kebenaran yang Allah berikan bukan untuk mengekang kita. Allah menghargai keberadaan kita, keunikan kita sebagai manusia. Silakan pakai. Tapi Allah memberikan kebenaran apa? Untuk menjaga kita, untuk tidak binasa. Menjaga kita untuk selalu hidup di dalam anugerah-Nya, selalu hidup di dalam keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Mau tetap menghidupi identitas Kristen hanya sebagai rutinitas. Saya memang tidak tumbuh dari keluarga Kristen. Mama saya dari remaja menjadi jemaat GKI, tetapi beliau hidup di dalam keluarga bersama papa sebagai keluarga yang plural. Ada 4 agama di dalam keluarga kami. Maka itu saya tahu betul bagaimana menghidupi identitas Kristen ini menjadi sebuah perjuangan dan pilihan. Mau menghidupi hidup selalu di dalam kebenaran Allah, karena itu yang diharapkan Kristus, atau mau menuruti keinginan hati kita memakai kebenaran yang kita buat, tapi resikonya kembali hidup di dalam dosa dan siap untuk menerima kebinasaan kapanpun. Kita siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Mau memilih hidup yang kekal dalam kasih karunia atau hidup menurut kehendak bebas kita, walaupun sulit. Tapi Allah sudah menunjukkan jalannya melalui Tuhan Yesus sendiri yang menjalani lebih dahulu. Sehingga apa yang menjadi kebenaran Allah itu bukan suatu hal yang mustahil. Tapi suatu yang nyata bisa kita hidupi. Kita bisa lakukan di dalam keseharian kita. Karya keselamatan sudah terjadi, dan itu terjadi buat saya, Bapak Ibu Saudari sekalian. Di mana kita dibebaskan dari dosa, kita pun mau hidup di dalam kasih karunia menjadi pribadi yang baru. Kapan itu dilakukan? Tidak ada kata terlambat. Saat hari ini Bapak Ibu bisa ibadah, bisa bernapas. Artinya Bapak Ibu Saudari sekalian menerima kesempatan untuk menjalani hidup yang baru. Selamat bergumul kembali dengan Kristus, nikmati hidup bebas dari dosa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati untuk memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Hari ini kami menyatukan
hati kami Tuhan untuk memanjatkan doa-doa yang menjadi pusat perhatian kami, termasuk juga kami berdoa bagi pergumulan hidup. Saat ini kami berdoa mengucap syukur Tuhan bagi keluarga yang sudah Tuhan hadirkan bagi kehidupan kami. Kami bisa menyaksikan orang-orang yang kami kasihi hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup berkecukupan. Dan kami mau bersyukur juga Tuhan di situasi pandemi hingga hari ini kami berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Biarlah Tuhan di dalam perjuangan hidup kami untuk mendapatkan kehidupan, untuk memperoleh pemulihan di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan, Tuhan mau memberikan jalan di mana kami boleh mencari ekonomi yang baik, di mana kami boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat GKR Camanik. Di beberapa waktu ini Tuhan, komisi-komisi tengah bergumul untuk menyusun kepengurusan yang baru, termasuk di kepengurusan kemajelisan yang beberapa waktu lalu baru terbentuk. Biarlah Tuhan di jemaat GKR Camanik ini beberapa hal kebijakan, perencanaan program, bahkan di dalam kehidupan persekutuan di tengah situasi pandemi ini, walaupun belum terlaksana secara tatap muka, biarlah kami boleh memiliki kesatuan hati untuk melayani satu dengan yang lainnya, juga boleh menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, setiap orang yang sudah ambil bagian yang terbaik di dalam pelayanan di GKR Camanik, Tuhan mau hadir bersama dengan mereka. Termasuk bagi kami yang sampai hari ini masih ragu-ragu, masih merasakan rendah diri untuk bergabung di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami, mendorong kami, memberikan kami semangat untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi 3 anggota keluarga Jordia Putra Raditya, bagi keluarga Rem Mari Salvista, bagi keluarga Abraham Hamonangan. Ketiga anggota keluarga ini Tuhan telah hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat GKR Camanik. Biarlah Tuhan, orang-orang nama-nama yang sudah kami sebutkan ini, mereka boleh Tuhan hidup di dalam keluarga mereka. Tuhan boleh hadir bersama dengan mereka di dalam perjuangan mereka, baik di dalam pekerjaan, studi mereka, ataupun di dalam relasi di dalam keluarga mereka satu dengan yang lainnya. Mereka boleh merasakan anugerah Tuhan sehari demi sehari, dan juga mereka boleh selalu didapati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani Kristus. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun di sepekan yang lalu hingga hari ini. Bagi Bapak Evans Surya Atmaji, bagi saudara Oscar Sihombing, bagi Penatua Nurmaida, bagi saudari Iren Arwan. Kami bersyukur atas kehadiran dan sukacita mereka yang boleh merayakan hari kelahiran mereka di tahun ini. Biarlah Tuhan, sukacita itu boleh selalu mengiringi di perjalanan sehari demi sehari di pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Terkhusus juga kesehatan, dan juga Tuhan mau hadir mendampingi mereka di dalam perjuangan hidup mereka, di dalam pekerjaan, di dalam studi, ataupun di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini bangsa Indonesia hingga hari ini tengah berusaha untuk melakukan pemulihan dari situasi pandemi Tuhan. Rencana untuk melakukan vaksin bagi beberapa kelompok masyarakat sudah berjalan. Tetapi kami tahu Tuhan masih belum sempurna sesuai dengan apa yang direncanakan oleh tim gugus depan penanggulangan COVID dan juga pemerintah. Biarlah Tuhan yang mau hadir bersama di dalam setiap proses yang terjadi, sehingga boleh tepat sasaran dan boleh bermanfaat untuk terjadi pemulihan di bangsa Indonesia ini. Bagi setiap kami Tuhan yang akan bersiap untuk menerima vaksin ini, biar Tuhan kami boleh ambil bagian yang terbaik untuk bisa mengambil yang terbaik untuk menciptakan pemulihan dari pandemi di tengah bangsa Indonesia kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi yang saat ini berseru di hadapan Tuhan. Di saat ini yang kami masih harus menangis berjuang di dalam kehidupan kami, berkumpul di dalam relasi kami bersama dengan pasangan kami, relasi kami dengan anggota keluarga kami yang lain. Biarlah Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat hari ini, kami mau kembali menyerahkan kehidupan kami, berkumpul bersama dengan Tuhan, dan juga hidup di dalam berkemenangan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, setiap hari, di dalam segala perkara yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan
Doa-doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah mengajar kita dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 tertulis, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Persembahan dapat ditransfer ke rekening DKI Arca Manik, BCA nomor 437-959-1989, atau dengan mem-scan kode QR yang ada di e-warta, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di kotak yang tersedia di kantor gereja atau GSD. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi nyata. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami masih boleh mempersembahkan persembahan pada saat ini ya Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah berikan, kasih sayang Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini agar dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati majelis Jumat yang mengelolanya agar dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Berkati Tuhan apa yang masih ada pada kami, agar supaya kami juga dapat mempergunakan berkat Tuhan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru. Di
Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertai kita untuk memulihkan kehidupan siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin.